istilahnya tuh membangun karir gitu loh di Indonesia, bukan gitu loh. Saya tahu untuk keluarga saya, pelayanan untuk keluarga saya. Jadi saudara-saudara, waktu saya tanya Tuhan, nggak ada lagi yang kenal saya Tuhan. Saya nggak punya siapa-siapa Tuhan. Saya nggak punya platform, nggak ada yang kenal saya deh ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini saudara, kau ingat ketika dia kasih tahu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia tinggal sebagai orang biasa di Galilea, saudara-saudara. Lalu dia pergi doa puasa 40 hari sebelum dia pelayanan, ya. Sebelum dia pelayanan dia doa 41 hari. Nah, ketika dia di sana saudara, keluar dari puasanya 40 hari, dia dicobai iblis toh. Dicobai iblis 3 kali, saudara-saudara. Diuji, disembunyikan Tuhan dia selama 30 tahun, saudara-saudara. Di kampung halamannya, nggak ada yang tahu dia, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus doa puasa 40 hari, saudara-saudara, identitas dia sebagai anak Allah, dia tahu siapa dia, bahwa dia adalah anak Allah. Ketika iblis menguji dia, saudara-saudara, Yesus itu lagi diuji coba sama si iblis. Ini dia tahu nggak sih kalau dia ini anak Allah? Dia ini tahu nggak sih kalau dia ini punya kuasa? Dia ini tahu nggak sih kalau dia itu dikuasai, kalau dia itu sebenarnya punya kuasa untuk Roh Kudus? Jadi iblis menteror dia untuk menguji nih. Yesus ini ngikutin siapa nih gitu loh. Tapi Tuhan Yesus dia sangat confident akan dirinya, bahwa dia itu adalah anak Allah. Jadi dia nggak perlu mendengarkan dari perkataan dari si iblis untuk menunjukkan atau membuktikan siapa dia, atau dia untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dengan cara menunjukkan, mengikuti kemauan daripada si iblis, menjadikan batu menjadi roti. Tuhan Yesus katakan, dia pakai firman Tuhan, bukan cuma roti. Ini alerginya nih kencang sekali di sini. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti, tapi dia hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, dia pakai ayat firman Tuhan. Yang kedua, iblis mengatakan begini, jatuhkanlah dirimu, bunuh diri. Yesus disuruh bunuh diri, kan kamu anak Tuhan. Kalau kamu memang anak Tuhan, kalau kamu terjun ke bumi, berarti kamu pasti akan diangkat. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan engkau menguji Tuhanmu, gitu ya. Karena apa? Yesus tahu dia ini anak Allah, dan kalau dia suruh malaikat, dia pasti akan topang. Tapi dia juga tahu dia itu daging itu takluk kepada dunia ini, sistem dunia ini. Kalau dia jatuh ya pasti mati, gitu loh. Oleh karena itu dia tidak taat kepada perintah iblis, gitu loh. Dia nggak mau mencobai Tuhan karena dia tahu dia itu adalah daging. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan Yesus, aku akan berikan kepadamu semua di muka bumi ini, kejayaannya, kekayaannya, kalau engkau menyembah aku. Saudara-saudara, Yesus disuruh iblis untuk menyembah dia dengan cara apa? Barter, gitu ya, dengan kekayaan bumi. Lah, Yesus kan tahu dia itu anak Allah. Dia yang punya, dia itu di surga, dia punya surga. Kenapa dia mesti harus menyembah, gitu loh, kepada iblis untuk mendapatkan dunia ini, dunia ini ciptaannya toh, gitu loh. Jadi saudara-saudara, iblis itu akan menguji kita, gitu loh, di tempat-tempat persembunyian kita. Saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak orang mendengarkan pujian-pujian saya ini? Karena saudara, bikin lagu itu di Amerika ini sangat mahal sekali. Ada satu lagu yang harga satu lagu tuh di atas 40 juta loh, saudara-saudara, satu lagu itu. Tapi karena Tuhan suruh, ya saya harus bayar harga. Begitu lagu tersebut. Saudara bisa lihat, bisa dengar di YouTube ya, And I Will Stand namanya. Pokoknya cari deh di YouTube Hannah Hudson Music. Tapi Tuhan jawabnya begini, Hannah, kamu nggak perlu punya platform, kamu tuh nggak perlu punya dikenal orang. Aku mengenalmu ketika engkau penuh dengan urapanku, ketika engkau penuh dengan Roh Kudusku. Kamu tuh yang perlu berurusan denganku, menyembah aku, penuhi aku, kenali aku, penuhi dengan aku dan kenali hatiku. Ketika engkau mengenal hatiku, maka aku akan membuat engkau dikenal. Nah, dia kasih saya ayat, itu ayat Yesus itu ketika dia keluar dari penyembahan, dari doa puasa 40 hari, dan Yesus memulai pelayanannya. Dia pergi ke Kapernaum, saudara. Dia pergi ke Kapernaum, dan ayat itu mengatakan, maka Yesus dikenal di mana-mana.
Nah, Tuhan berkata, memberikan ayat itu kepada saya. Jadi Tuhan bilang gini, Hana, asal kau dipenuhi dengan Roh Kudus, asal kau penuh dengan urapanku, asal kau mengenal hatiku, maka aku yang membuat engkau dikenal. Jadi saudara, saya santai-santai aja, oke lah Tuhan. Jadi saya bikin lagunya, saya taruh di sana, saya sebarkan saudara-saudara. Ya, saya juga ikut juga menyebarkan ke teman-teman di sini, saudara-saudara. Tapi saya nggak terlalu saya pikir saya nggak terlalu berambisi gitu loh untuk betul-betul mempromosikan diri, karena saya tahu saya yang akan Tuhan sendiri yang akan mempromosikan firman-Nya. Tuhan sendiri yang akan mempromosikan pujian itu, saudara, isi hatinya. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir, saya itu sudah mati daging. Kalau soal bicara ambisi ya saudara-saudara, ambisi saya saat ini karena saya sudah tua, saya sudah 45 tahun. Mungkin masa hidup saya itu lebih pendek daripada masa yang sudah berlalu gitu ya saudara-saudara. Saya cuma saat ini yang saya mau itu, Tuhan, di waktu-waktu yang singkat ini, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa lakukan Tuhan? Jadi saudara-saudara, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, saudara-saudara, dan saudara ingin orang-orang yang kau kenal ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, saudara-saudara, tanya Tuhan, sampaikanlah saudara-saudara itu kepada saudara-saudaramu gitu ya, kepada keluargamu, kepada temanmu, kepada gerejamu ya saudara-saudara. Apa yang sudah saya sampaikan, biarlah kita mempromosikan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara tahu kan, di Facebook ini nggak ada orang yang dapat duit kan. Jadi saudara jangan khawatir, saudara-saudara, saya tidak mencari duit. Karena apa? Saya sudah cukup, boleh dikata cukup lah. Nggak ada yang saya perlu ini, yang saya perlu cari-cari gitu ya. Dengan makan apa adanya, saya sudah merasa hidup saya saat ini sudah di surga. Surga bumi, ada di rumah tangga. Saudara-saudara, di zaman corona, saudara-saudara, bagaimana kita bisa merasakan surga di zaman corona? Nggak masuk akal kan ya saudara-saudara? Nggak mesti di istana, nggak mesti di rumah besar, nggak mesti harus punya gereja besar atau pelayanan besar untuk bisa merasakan sebagai suatu kesuksesan hidup gitu loh. Kesuksesan hidup itu tidak tergantung kepada hal-hal jasmani yang ada di sekitar kita, yang kita dapat gitu loh dari dunia. Tapi saudara, kesuksesan kita adalah kepuasan hidup di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan sehari-hari saudara, walaupun saudara-saudara cuma seorang ibu rumah tangga, tapi saudara bisa menjadi berkat buat suami dan istri saudara, membesarkan anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Cuma menjangkau orang-orang di kantor ya saudara, menjangkau cuma tetangga-tetangga, tapi Tuhan mengenalmu. Tuhan mengerti apa yang kau kerjakan di tempat-tempat tersembunyi. Amin saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati. Saya ingin sekali berdoa buat saudara. Nah, yang membedakan saya, saudara-saudara, mungkin dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, saya suka berdoa. Saya suka mendoakan orang-orang yang mendengarkan, yang membagikan waktu. Saya menghargai waktu-waktu orang yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan lewat pelayanan saya gitu ya. Saya ingin mereka diberkati Tuhan. Saya ingin mereka tuh dilayani oleh Tuhan. Itu yang saya bisa berikan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada saudara, tapi saya ingin saat ini memberikan waktu saya, hati saya, karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita mau menggunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk saudara boleh diberkati Tuhan juga. Amin saudara. Jadi saya rasanya tuh, kalau saya perhatikan, kalau saya berdoa, kalau saya pelayanan saudara-saudara, saya tuh nggak pernah pelayanan tanpa mendoakan orang. Nah, karena apa? Buat saya, karena bukan soal diri saya, gitu. Saya ingin betul-betul ingin saudara diberkati. Saya ingin saudara dilayani Tuhan. Saya ingin berkat saya itu mengalir buat saudara-saudara. Pada saat ini kita berkumpul 2-3 orang. Saat ini ada 14 orang. Saya ingin melepaskan berkat Tuhan buat saudara. Itulah kerinduan saya, saudara. Amin. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat ini, buat anak-anakmu yang saat ini sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Bapak, hamba mau berdoa buat mereka saat ini. Bahkan Tuhan, orang-orang yang akan mendengarkan firman ini, Tuhan, aku menubuatkan siapapun mereka,
panggil mereka dari timur, utara, selatan, dan barat, dari seluruh penjuru dunia yang mendengarkan pesan ini. Saat ini Tuhan, hamba berdoa ya Bapa buat mereka, sekalipun mereka tidak mendengarkan dari awal, tapi Tuhan video sampai kepada mereka. Oleh karena itu aku materaikan mereka di hadapan-Mu, agar berkat-Mu juga turun atas mereka Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan pesan ini, yang Engkau pilih, yang Engkau tentukan, untuk Engkau kuatkan, untuk Engkau layani dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan. Bapa, hamba berdoa, berikan mereka keyakinan akan firman Tuhan dalam hidup mereka, yang Engkau sudah beritakan, yang Engkau sudah nyatakan, supaya mereka Tuhan boleh dibangkitkan rohnya, kalau Allah selama ini berbicara dalam hidup mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah bangkitkan roh mereka, biarlah api roh-Mu menyala-nyala atas hidup mereka. Pakai mereka saat ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, baik itu melewat Facebook mereka, baik itu melewat YouTube mereka, baik itu melewati tetangga-tetangga mereka, baik itu melewati Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan mereka, sosial media dan sebagainya. Pakai mereka Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan yang efektif, menjadi gembala yang efektif, menjadi pelayan Tuhan yang efektif, menjadi ibu rumah tangga yang efektif, menjadi kepala rumah tangga yang efektif Tuhan Yesus. Karena waktu-waktu ini adalah jahat Tuhan Yesus, dan kami mau menggunakan waktu-waktu ini Tuhan sebagai kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, baik atau tidak baik waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit saat ini Tuhan, yang lemah tubuhnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Aku perkatakan kesembuhan atas tubuh mereka. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa buat mereka ya Tuhan Yesus, Engkau juga kuatkan Tuhan imun sistem mereka Bapa. Bangkitkan Tuhan Yesus, oh Bapa, kekuatan Allah, kekuatan yang baru dalam tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak gampang dikena oleh penyakit-penyakit, terutama penyakit sampar yang saat ini sedang melanda bangsa-bangsa. Berikan kami Tuhan kekuatan imun sistem dalam tubuh kami Bapa. Kami adalah umat pilihan Allah, perlindungan kami ada pada firman-Mu. Biarpun Tuhan 1.000 orang rebah di sebelah kami, 10.000 rebah di sebelah kiri kami, namun kami tidak akan takut, sebab kami membuat Engkau, nama-Mu adalah perlindungan bagi kami. Bahkan juga Tuhan, darah Yesus yang telah kami makan melalui perjamuan kudus, Tuhan, Engkau katakan itu akan menjadi kesembuhan buat kami. Engkau juga secara profetik sudah katakan kepada kami Tuhan, itu sebagai tanda untuk membedakan orang-orang fasik dengan orang benar. Dan Engkau juga secara profetik katakan itu akan membangun imun sistem kami. Kami sudah melakukannya Tuhan, dan kami mau taat. Oh Tuhan, terima kasih kalau berkat-Mu turun kepada anak-anak-Mu yang taat, dengar-dengaran akan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa bagi anak-anak Tuhan saat ini ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kalau ada keluarga mereka yang belum diselamatkan, selamatkan mereka ya Bapa. Kami Tuhan deklarasikan firman-Mu atas kami, janji-Mu atas hidup kami. Satu orang diselamatkan, seisi rumah Tuhan, seisi rumah akan diselamatkan. Satu orang percaya, seisi rumah akan diselamatkan. Terima kasih, kasihi keluarga kami, kasihi adik-adik kami, kasihi kakak-kakak kami, abang-abang kami, keluarga kami, paman kami, tante tulang kami Tuhan, yang terhilang Tuhan Yesus. Oh, jangkau mereka Tuhan, selamatkan hidup mereka. Pakai kami menjadi alat-Mu, atau pakai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, untuk menjangkau orang-orang dan memberitakan firman Tuhan kepada keluarga-keluarga, anggota keluarga kami yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jaga Tuhan posisi kami, jaga pekerjaan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus, dunia ini Tuhan tidak bisa menggoncangkan anak-anak Tuhan. Pekerjaan kami dijaga-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kami makan. Engkau sendiri Tuhan akan melindungi kami. Terima kasih Bapak buat perlindungan-Mu, pencukupan-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah pada masa-masa lockdown coronavirus ini Tuhan,
kedagingan kami, keegoisan kami, pola pikir kami yang duniawi, Tuhan Yesus boleh dimatikan, boleh dipotong, Tuhan Yesus, supaya boleh semakin berbuah, supaya kami boleh semakin bertumbuh dan memberikan Tuhan impact yang lebih besar buat kerajaan Allah. Setelah berakhirnya coronavirus ini, kami akan bangkit Tuhan, menjadi cahaya yang sinar, berkilau-kilau Tuhan Yesus, dan dunia akan melihat kami, dan Engkau akan menarik banyak bangsa-bangsa, Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa yang hilang kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh memberitakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba mau berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Terima kasih sudah bersama dengan Hannah Hudson. Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat Paskah.